Cairan. Iya anjing. 5 kilo dok, gila dok. Iya cairan lu. Ada yang komen kemarin, Bang Manu seriusan itu tangannya kelihatan ada ototnya, nggak mau pinjam sama Bang Aldo aja katanya. Tangannya emang kalau emang tangan kelihatan emang ada ototnya. Perut bro, perut tuh susah kumpesinnya. Lu kalau lihat perutnya langsung muntah lu. Pilih saja kadang minum ini. Milanta. sebelum berhubungan minum Milanta. Bentar ya Dut ya. Kadang di tengah-tengah juga. Kalau pindah posisi, bentar ya Dut aku minum lagi ya. Soalnya tiap lihat perutnya, muntah. Ini toxic nih, sama kayak kehidupan di internet nih, toxic Kehidupan di banget. internet ya? Iya, kayak film yang mau kita series Adolescent bahas ya. Adolescent. Gila ini series bagus banget Ini sih. limited series ya, for disclaimer ya. Jadi Iya. nggak akan continue ke season-season Nggak selanjutnya. ada loh, Ya. nggak ada. Jadi emang khusus satu doang dan cukup minimalis. Jadi cuma 4 aja episodenya. Iya, satu episode kayaknya sekitar 40 menitan kalau nggak salah ya. Episode terakhir doang kayaknya yang agak lama, sekitar sejam. Oh ya? Ya, Oh. sejam 5. Yang episode 3 juga 50 menitan setahu gue. Dan ini gila banget sih kalau sampai nggak dapat penghargaan atau apapun. Biasanya sih Emmy Award nih kalau series-series gini nih biasanya. Emang Emmy dia? Heeh, Emmy. Biasanya masuk Emmy Award gitu. Emmy ini yang di mall-mall itu. Apa anjing? Emmy Award itu yang Emmy kayak time zone gitu. Emmy ada namanya Anjing Emmy. nggak pernah gua. Lu mau mana Klender? Udah kebakar itu. Udah bangun lagi Nggak ada. goblok. Kebakarnya tolol. yang ada ini, yang ada isu selingkuh. Iya, bisa masuk nggak tuh Emmy ya? Gimana dia tarik. Saya sih nggak percaya. Saya sih nggak percaya. Nanti saya bantu follow up nih. Punten nih, Pak. Tapi kalau kita balik ke si Adolescent ini nih, Adolescent ini nih ya. Ini adalah sebuah series yang memberitahu kita bahwa memang internet itu adalah tempat yang toksik sebetulnya. Tempat yang berbahaya. Utamanya di situ ya. Kalau premis sebenarnya adalah cerita tentang Bocil anak bunuh bocil sebenarnya. bocil umur 13 tahun yang membunuh bocil. Dan halnya jadi panjang karena ya di Inggris itu kalau misalkan memang nangkep pembunuh, memang sistem Blak gitu. Iya, bener-bener dia Lebay digeledah. banget anjing. Iya. Bawa rifle anjing itu buat nangkap anak kecil ya. Bener. Gila ya. Sampai dia terkencing-kencing. terkencing-kencing. Tapi yang menjadi unik dari series, jadi gini ceritanya. Sebenarnya itu cowok ya. Masa pagi-pagi jam 6 di Joli? Apa? Ngapain? Aduh. Dia bikin morning routine kayak yang lagi kira tuh nggak? Yang tuang ASS sama pisang itu. Iya, iya. Tapi dia morning routine-nya bangun. Kebayang. Jadi gue tuh pas nonton series ini, gue tuh nggak ngikutin beritanya. Emang ada berita apa? Kan banyak tuh berita-berita kayak ceritain treatmentnya segala macam. Gue nggak ikutin lah. Gue setelah nonton itu baru banyak anjing. Iya, akhirnya gue nonton duluan, baru gue ngeh di Oh, ini lagi episode 1. panas. Ternyata tuh long take ternyata. Apa lu baru sadar? Baru sadar ketika nonton, anjing ini long take ya, dari tadi nggak ada cut-nya ya. Gue mundurin lagi, iya ternyata beneran nggak ada cut-nya sama sekali gitu loh. Dari 4 episode ini, mereka syuting 5 hari filmnya, seriesnya sorry. Dan masing-masing itu punya tag yang dipilih beda-beda. Kayak episode 1 itu yang dipilih itu adalah tag kedua. Nah, episode 4 itu yang dipilih kalau nggak salah tag ke-17. Ya, dan konon kabarnya katanya Imaginary juga lagi proses bikin Enggak. ini Adolescence 2. Enggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, kita bikinnya Adele. Adele ya? Adele. Adolescence ya? Jadi buat yang nggak tahu ya, jadi ini satu episode itu, ini bener-bener long take. Long take itu bener-bener satu episode. Jadi dia baginya per episode karena satu Bener. episode lokasinya di situ, Ya. ya anggapnya mayoritas lokasinya ya emang di situ Ya, terus gitu. mungkin buat teman-teman mungkin yang beberapa yang mungkin nggak tahu ya apa sih long take maksudnya. Lu nonton semacam Birdman paling terkenal sebenarnya kalau long Birdman atau kalau Indonesia catatan akhir sekolah itu Ya. openingnya tuh 5 menit atau 7 menit itu semuanya full long take. atau siksa kubur ya. Iya, Adegannya kubur juga Reza ada. Rahadian. Iya. Iya. Locker itu long take. Intinya adalah itu nggak ada cut-nya gitu loh. Jadi jalan terus kameranya. Jadi benar-benar Iya. kayak kita lagi nonton drama di panggung aja. Betul. gitu. Jadi kayak konteks 1, konteks 2 semuanya nyambung dalam satu shot yang sama. bener jadinya. Bahkan perpindahan karakternya juga long take juga. bener. Gokil. Makanya ini benar-benar kalau misalkan ada yang salah mungkin bisa jadi pembunuhan gua rasa di
sini. Iya, pasti Ada ditusuk. pembunuhan Pasti ditusuk. kedua. Itu sebenarnya udah kameramen ke 302. Karena yang lain udah pada mokat. Karena salah mulu. Ada yang pantatnya gatel, ada yang kentut ya kan. Pasti kan lama anjing. Karena lu bayangin episode 4 itu 17 take Iya kan? loh. Apalagi habis break minum kopi pasti kan ada gitu kan. Ngulang ya. Ngulang lagi. Katanya, Lagi "Ya, gimana begini." nih para sendawa, Pak?" Katanya. Saya pan sendawa katanya. Dia kentut gitu ya. Kentut ya kan, Iya, kena iya. lagi dia. Tapi emang menarik itu memang ini sih, cara mereka tuh ngubah ngikutin karakter barunya sih. Iya. Nggak ganti karakter itu Jadi konteksnya kameranya itu mengikuti flow dari karakternya. Ketika Iya. ada karakter A masuk ke satu ruangan, terus karakter B di ruangan itu mau keluar, diikuti karakter B. Iya. Jadi yang mengantar ceritanya itu adalah karakter-karakter yang ada di bintang series ini gitu loh. Jadi selalu ada komunikasi terakhir sebelum frame itu pindah ke karakter selanjutnya. Bener, itu yang bikin kayaknya unik sekali sih. Secara teknis. Tapi Kayaknya menurut gua kalau orang mah nggak kayak lulu banget gitu ya. Mungkin nggak terlalu peduli sih, Wel, sama Iya. long take gini. Karena sejujurnya gue pun yang ngerti teknis aja ngerasa ini capek ya. Iya, Nonton capek. kelarin itu kayak ngos-ngosan gue maksudnya. Iya nggak sih? Apalagi di episode 3 ya, kalau nggak terlalu suka narasi kayaknya Iya. agak bosen gitu. Iya, Karena iya, lu akan iya. di situ doang 50 menit gitu ya. Dengerin dua orang berbicara gitu. Iya. Kayak Walaupun teater gitu. tetap ada adegan dia keluar lagi. Ada lah beberapa dinamika yang Iya. ditaruh lah biar nggak terlalu pusing-pusing banget. Gue ngebayangin itu teknik syutingnya sih kayak Astradanya gimana buat nge-briefing semua extras yang ada itu. Bayangin di adegan di sekolah itu ya episode 2 tuh. Tapi emang proses readingnya pasti berat banget. Berat banget sih pasti. Karena gila loh ini. Ini juga latihan gila banget tuh. Iya, konteksnya banyak. Omongannya banyak narasinya. Terus long take anjing. Bahkan ya kalau misalkan lu lihat di BTS-nya tuh episode 2 itu karakter-karakter yang memang punya dialog itu dikasih rompi kuning. Jadi itu mungkin memudahkan kru-kru lain untuk ngelihat memang siapa aja yang lagi akan kesorot gitu loh. Oke. Jadi ketika lagi moving, oh ada karakter lain dia bisa ngikutin gitu. Bener-bener latihannya tuh latihan banget. Iya, pergerakan. Makanya ini syutingnya 5 hari, tapi gua rasa ini pre-productionnya ini panjang sekali sih. Iya, Panjang. dia makan di pre-production sih pasti. Bener, Itu panjang. pasti banyak reka ulang sebelum shot itu. Iya. Reka ulang dulu itu anjir. Dan kan kalau misalnya kita ngomongin apa namanya jam, ini kan dia real time ya. Iya. Real time ini kan berarti ketika episode 1 dia ngomong jam 6 tuh mataharinya itu matahari jam 6. Matahari jam 6 pagi gitu. Jadi ketika kejadian itu emang di-tag-nya sekitar jam segituan gitu loh. Dan ketika Gua lagi kepikirnya kalau yang pagi itu dia salah besoknya. besoknya. Heeh. Dan kebetulan mereka bisa rampung di 5 Iya, hari gitu berarti. itu gila banget sih. Di episode 1 tuh gue bener-bener nggak ngeh banget di awal opening scene itu. Kalau itu tuh long take sampai mobil-mobil jalan. Karena Mobil jalan iya, kayak- karena nih ya ada sesuatu, lu bilang long take ya. Terus pas gue liat nih jalan terus ada mobil langsung kan. Langsung ganti mobil yang rame Iya, itu kan. Gue pikir tuh itu lagi nge-cut, mobilnya nggak ada, mobil si detektif itu nggak ikut. Gue pikir emang lagi digital aja kok. Ternyata ikut anjing di Iya. belakang mobil itu. Jadi kalau misalkan ada adegan perpindahan dari rumah ke kantor polisi, Mah beneran lu ikutin itu di jalan. beneran dia di jalan tuh kita ngikut dia gitu loh di perjalanan itu tuh bener-bener kita pelan-pelan masuk ke mobil, dia nangis, kita ikutin flow-nya, anaknya ngomong, gua nggak salah apa-apa, lu jangan ngomong apa-apa nanti kata polisi jalan lagi mobilnya hening lagi, bener-bener di kayak gila sih, gua ngerasa kayak ini nggak ada sih series seribet ini, seintens ini. Tapi ya gue bilang tadi ya ketika kelar nonton ya rasanya capek banget sih. Gue bener-bener ngerasa kayak ngos-ngosan, ikut-ikut ngos-ngosan gitu. Gue bayangin kayak kamera, karena gue nonton BTS itu dia ngoper kamera do. Dari scene, misalkan scene apa, ruangan sempit nih, mau pindah ke kamera lagi ke orang lain tuh dia pindah operator gitu. Dan itu repot banget tuh. Pindah kan nggak boleh goyang-goyang kan? Iya. Pindahnya juga agak gitu. Lagi naik ke atas juga ada adegan di episode 1 kalau nggak salah ya. Yang dia naik naik tangga gerobak itu dia jadi kameranya naik dari atas ada yang sanggepin kameranya gitu kan. Oh, continue terus Iya, ya. jadi itu bener-bener moving. moving semua. Jadi kalau misalkan ada yang salah emang harus ngulangnya ya besok gitu kalau misalnya salah kayak gitu. Ya kalau yang salah si Jamie sih masih nggak apa-apa ya. Bukan dia anak kecil ya. Kalau bapaknya sih gue rasa dicok dari belakang sih ya sih. Bapaknya juga aktor senior juga di Senior. Inggris, Ini dia main aktor di senior ini. Venom. Ada dia juga.
Dan yang mainnya bagus juga adalah polisi utamanya itu bagus banget. Polisi utamanya sama harusnya sorotannya ada di Jamie-nya. Iya, Jamie-nya iya. jago banget Iya. acting-nya Dan menurut ini gua. juga katanya adalah debut acting pertama dia. Yes, dan dieksplor dengan sangat baik di episode ketiga. Iya. Jamie ini. Gila sih. Secara emosional ya. Perubahan mimiknya, ekspresinya itu benar-benar ngagetin banget sih. Apalagi- Karena ini syutingnya bebannya berat loh, nggak Iya. ada cut-cutnya, semua adegan full pack juga, Iya. diemnya ada gitu kan, Iya, iya, bahkan iya, silentnya pun lu tetap ke shot, jadi satu ekspresi pun kayaknya nggak boleh lewat gitu. Iya, benar. Bener ngafal banget sih. Nah tapi itu kan dari masalah segi teknis ya, tapi kalau dari segi Cerita, story ini emang kan lagi banyak kejadian. Memang kalau lu tahu memang di dunia sekarang lagi banyak kejadian soal bullying dan emang dari dulu udah kejadian, cuman sekarang kayaknya baru terekspos aja lah. Nah, apalagi dengan kejadian membunuh ya. Apalagi dengan membunuh ya. Habis itu kan banyak bahasa-bahasa yang akhirnya dikasih tahu tuh. Ini sebenarnya jadi kayak sosialisasi sih buat orang tua untuk tahu arti dari emot-emot yang diceritain sih Iya, bener, soal bener. pil-pil lah. Terus ternyata kan juga anaknya juga beberapa ada nge-quote dari figur kesukaan lu tuh, Yung. Siapa? Andrew Tate. Andrew Tate. Ada nih Andrew Tate sebagai referensi dari beberapa emot ya di sini ya. Di sini ya. Jadi emang kelihatan gimana banyak hal yang nge-influence anak-anak kecil, anak-anak muda ini untuk berkomunikasi di sosial media biar menjadi sebuah kode-kode yang gak dimengerti sama orang tua gitu. Iya. Menurut gue jago banget sih ngelihat semua si detektifnya ini bahkan sebagai secondary karakter pun punya konflik di sekolah juga. Ternyata Iya, emang hubungan sama sama anaknya. orang tua emang udah berat gitu sekarang iya, rasanya ya. Jadi emang sebagus itu sih buat gue ya. Secara Bagus. story juga, maksud gue ini kan sebenarnya adalah inspired by true story. True events lah, true events. True events. Jadi dia nggak plek-plekan ngambil ceritanya, tapi dia yang ngambil Dari beberapa konsep kejadian tentang- yang ada gitu. Nggak, konsep tentang anak kecil yang membunuh anak kecil Iya, lain gitu. iya. Jadi kayak beneran ada, dan ini penyebabnya utamanya adalah internet sebetulnya. Internet. Yang mau di highlight itu adalah internet. Jadi ini mohon maaf nih spoiler juga ya. Intinya adalah si Jamie ini dibikin tidak 100% salah gitu. Bener. Dan ternyata ada domino effect dari beberapa orang-orang lain yang di circle dia yang memang juga kena bully gitu loh. Iya, tapi lo tahu seberapa korupnya Jamie dengan otaknya itu setelah dia mengkonsumsi sosial media gitu. Iya. Lu tahu seberapa mengerikannya dia nih ya di episode 3 menurut gua itu ngulik otaknya Jamie yang Iya. ternyata mah anjing nih bocil mah Iya, cabul iya, juga iya, cuy iya, gitu iya, sebenarnya. iya. Kan lu di episode pertama kayak merasa nih anak mah polos banget kayak Iya. korban doang kali, Iya, bullying doang Ternyata kali. di episode gitu. 3 tuh enggak ya. Episode 3 lu ngerasa bahwa wah nih orang sih emang mau ketemuin Katie mah ada intensinya, Iya. mau ngapain gitu. Udah ngomongin suka tete, abis nonton film dia juga dengan lugas berkata bahwa lu anterin pulang nggak? Enggak gitu. Coba saya dan Manuel ditanya gitu dulu. Pasti kan dia bilang, oh abis nonton ya aku pulang dong gitu. Iya. Maksud gua, Ini anak umur 13 tahun. iya lo bisa confess se-open itu gitu. Iya. Berarti kan emang udah biasa. Mungkin pasti di otak Manuel kan dulu umur 13 juga pasti ingin mencari pasti. Tapi itu kan Nggak. tidak di-confess Gua, maksud gua. bukannya apa-apa, gue tidak ada yang mau. Tidak ada yang karena mau. dulu ini cuplikan video. Namanya person mana? Gila lu. Yang dia makan samyang nih. Gua rasa memang pasti nggak ada yang mau gitu ya. Karena lebih cenderung takut. Kalau sekarang kan mual ya. Milis kan nyilanta nih. Kalau dulu pisau, Kalau dulu pisau sama taser ya. Agak takut ya. Tapi yang episode 3 itu intens banget ya. Kalau misalkan gue bahkan yang nonton itu karena gue nggak kuat banget ya, akhirnya gue cepetin lah di 1,5. Dan biar bisa tetap dapetin detail yang ngomongnya, karena gue capek banget sih. Capeknya tuh bener-bener ngikut capek dan takut sama si psikiaternya itu loh. Gue bener-bener berasa ikutan takut ketika ngobrol sama dia gitu loh. Ujung lu benar-benar berasa bahwa walaupun gue kayak lebih gede dari dia, tapi kayak dia Iya, bisa melakukan iya, hal iya, yang iya, lebih aneh daripada gue deh gitu. Apalagi waktu dia seumuran. lagi diem berdiri terus dia kagetin gitu kan. Iya, Hah gitu. Wah anjir, lu bayangin jadi psikiaternya itu kayak Lu bayangin tuh. Itu psikiater kan ceritanya dalam konteks ini tuh udah beberapa kali. Dan Iya, dia iya. ngelakuin sesi yang jauh lebih lama daripada psikiater Iya, yang iya, lain. iya. Dan dia belum tahu tuh kapan dia akan selesai. Iya, gitu iya, kan. iya. Gua akan ambil waktu selama mungkin katanya. Iya, iya. Sebanyak mungkin sampai dia ngerti. Dan akhirnya di episode 3 dia bilang, ini selesai. Gua udah cukup gitu. iya ternyata Ternyata si Jamie ini suka Suka. psikiaternya anjing. dan menurut gue menarik banget karena dia bilang dia cukup kontradiktif ya. Dia kan bilang bahwa dia nggak suka sama Katie karena tetenya rata. rata. Iya. Iya. Kalau lu lihat karakter psikiaternya, psikiater tete juga rata. Iya. Tapi walaupun ditabrak lagi sama dia, udah gue nggak masalah tete rata juga sih, gitu sih ngomongnya. Jadi kontradiktif gitu. Iya, Maksud iya, gue lu iya. nggak suka tete rata, tapi sebenarnya lu tertarik bahkan Iya, sama iya. psikiater yang Tetenya juga rata. Iya, iya, iya. Dengan emang wardrobe yang disengaja untuk ngasih lihat itu Iya, rata iya, gitu iya, ya. iya, Tapi iya. ini kami nggak seksi sih. Kami tuh suka Iya beneran, rata. bukan apa, bukannya suka tete. ngomong dia
memang rata maksudnya bukan Iya. kita nge-highlight itu, tapi memang karakternya dibikin Iya, bener. rata. Sama ani-aninya ini ya. Eh, Bang Emi, ini tadi. jangan pakai Iya. jangan pakai dong, Oh, iya. goblok. Ini nggak ada tukang es dawet di depan rumah Iya. gua, kakaknya. Gitu. Iya. Jadi kalau secara cerita seru banget menurut gue, semua karakternya bertumbuh juga Iya. sepanjang episode. Lu bisa tetap relate walaupun karakter ini nggak muncul di episode kedua atau episode ketiga, tapi Iya. lu ngerasa bahwa timestamp yang dia kasih 13 bulan tuh ternyata 13 bulan tuh waktu yang panjang sebenarnya buat Iya. buat khususnya orang tuanya gitu. Karena traumanya nggak lewat. Bener. Terus bulian dari sosial media juga masih ada. Bahkan masih nggak cuma eksis. sosial media, di dunia real pun juga dia kena bully. Iya, bahkan jadi muncul konspirasi, lu bayangin. Iya. Apakah ini kasus beneran terjadi gitu? Iya. Apakah Jamie beneran gitu? Iya. Gila, ini adalah film yang akhirnya dilempar ke lu lagi, lu akan mengambil sisi siapa gitu. Iya, Lu akan bener. mengambil sisi Jamie kah atau lu mengambil Karena sisi Katie? si filmmakernya itu nggak menyudutkan siapapun. di Siapapun, film ini. bener. Bener-bener memang yang salah itu adalah internet. Yes, tiap episode lu jadi ngebuat rasanya semua yang dilakukan tuh make sense aja dari semua karakter gitu. Walaupun itu salah ya, tapi maksud gua Iya, lu iya. tahu reason behind it sih. Iya. Mungkin Kayak lu sama di episode 2 kan, lu jadi sadar bahwa kayaknya Katie yang salah deh. Terus di Iya. episode 3 kayaknya si Jamie yang salah deh. Iya, jadi dibalikin di episode 4 ternyata enggak, Enggak, ini nggak iya. salah. Jadi kayak benar-benar balikin ini sama kayak mungkin nge-build cerita tentang Thanos di mana dia tuh mau ngebinasain semua setengah populasi, tapi ternyata Iya. ketika ceritain backstory-nya tuh kayak oh pantes dia begitu. Setelah Avengers ke desanya dia, baru Iya. tahu bahwa Thanos sebenarnya cukup mulia gitu. Iya. Sebenarnya bukan membenarkan tindakan dia, tapi maksudnya kita jadi paham alasan dia begitu. Jadi kenapa. kamu paham Hitler kenapa? Enggak kalau itu. Kalau Enggak. dia kan dia mati di Garut soalnya kan. Iya, mati di Garut. Kebetulan. Makanya kopinya subur di Garut. Iya. Anjing, maksud lu? Kenapa gara-gara satu? Kenapa gara-gara Hitler mati Garut? Enggak, maksudnya subur, selama dia hidup di Garut, dia memperlakukan tanah di Garut tuh dengan baik gitu maksudnya. Kopi-kopinya jadi bagus. Jadi Thanos. Iya. Bagus sih. Kebun kopi. Iya, bagus kebun kopi ya. Ya, tapi kalau misalkan lu melihat lagi juga karakter lagi apa namanya direkturnya juga director yang bagus banget juga karena dia punya beberapa story film yang bagus-bagus juga, unik-unik juga. Kayaknya memang layak untuk ditonton dan diikuti si director ini. Walaupun gue belum nonton juga sih film-film yang lain dia apa ya. Tapi ya kalau udah begini biasanya emang filmnya yang lain-lain pasti modelnya ribet-ribet begini juga. Dan yang menarik itu adalah EP-nya, eksekutif produsernya itu Brad adalah Pitt, bro. Brad Pitt. Salah satu EP-nya adalah Brad Pitt. Jadi kayak emang udah garanti oke sih. Garanti oke lah. Karena Brad Pitt juga nggak pernah main film jelek. Hampir tidak pernah main film jelek menurut gua. Iya. Brad Pitt. Jadi kalau Benar-benar. bikin film harusnya sih kayak model-model kayak Ben Affleck gitu ya. Iya. Tipe-tipenya ya. Ben Affleck tapi masih ada film jelek juga. Iya, maksud gua pas dia jadi produser tuh Iya, jarang benar. jelek. Benar. Jarang jelek. Karena ada perfeksionis di situ ya. Jadi nggak Maksud mungkin. gua kalau Ben Affleck main film jelek ya juga main film jelek gitu. Mungkin sama-sama ganti pelek ya kan. Satu mungkin ganti pelek Mustang gitu. Atau beli barunya Jennifer Lopez ya kan, nggak ada yang tahu. Kalau BU mah nggak ada yang tahu lah, Mer. Iya, benar juga sih. Ya, begitulah ya nih Ya. adolescence ini. Adolescence kalau dari gue sih karena ini cukup enjoyable, tapi pastikan lu butuh waktu yang tenang banget buat Iya, nonton ini bener-bener. karena lu banyak mencerna informasi. Dan konsentrasi yang tinggi sih. Konsentrasi yang tinggi untuk dapetin semua titik-titik ceritanya yang kecil-kecil Bener. banget yang cuma di gitu. Karena lo nengok dikit juga langsung hilang sih di kepala itu. Buat gue 8,5 sih. Ya di IMDb 8,4, buat gue 9 sih karena gue terpukau sama treatmentnya yang luar biasa ya. Walaupun mukanya Katie nggak pernah dikasih lihat kayak apa ya. Kasih lihat dong, tapi kan foto doang. Oh, foto doang. Foto doang ada kok. Sama kalau misalkan lo perhatiin di awal-awal sebelum mulai episodenya itu ada foto-foto mereka masih kecil. Oh, itu beneran. Itu beneran. Maksud gua fotonya mereka. Foto mereka masih kecil. Ditaruh di karakter situ untuk ya untuk seolah-olah mungkin kayak tour event kelihatannya kali mungkin ya. Maksudnya ya kejadian beneran gitu maksudnya. Tapi itu sebetulnya foto karakternya waktu masih kecil, bukan foto kejadian benerannya. Gitu. buat menambah ironi aja kali ya karena Iya. kan senyum-senyum semua tuh di foto Iya. ya. Oh, dia juga direct. Oh, more likely. Sorry, nggak salah. Baby Reindeer. Enggak. Bukan, gua kira Baby Reindeer. Oh, yang lagi rame juga diomongin sama orang banyak adalah White Lotus juga belum kita bahas tuh. Iya, tapi gue pas tahu genre-nya ada komedinya, gue langsung turn off ya. White Lotus. Iya, ada Ada komedinya. Lisa Blackpink-nya loh. Iya. Itu kan antologi juga. Jadi kan itu kan udah season 3 ya. Ini jadi out of topic tapi ya season 3, season 1 season 2-nya setelah dia selesai syuting dan tayang di tempat penginapan pertama itu naik 300%. 300 juta kalau nggak salah penghasilannya. Tempat kedua itu naik 300%. Tulisnya.
gara-gara series itu. Ini karena keluar. settingnya bagus banget kali ya. Iya, dan ceritanya juga menarik gitu. Yang ketiga ini makanya lumayan ditunggu-tunggu nih. Gimana gebrakannya? Ini punyanya HBO. Max ya. Ya, HBO Max. Sekarang soalnya Max sudah ada di Indonesia bro, jadi Anda udah bisa tonton. Oh iya, benar-benar. Jadi udah nggak HBO Go lagi ya, kan pas itu Go ya, sekarang udah Max. Max dia. Kalau Iya. mau gratis ya di. Jangan Gua bercanda, dipromoin, ya. jangan dipromoin. Sorry. Itu dibuang ya. Iya. Di atasnya soalnya dibuang ya itu ya. Karena bisa nonton film imajinari di sana. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih tetap nonton film dari bioskop ataupun dari streaming services yang legal. Betul sekali, di bioskop kalau bisa ya. Kecuali film-film yang udah outdated dan lu bingung nyarinya di mana, mungkin mau nggak mau lu harus download atau apa gitu. Iya nggak sih kadang-kadang? Iya kadang-kadang sih. Iya Ya. kan? Kayak Substance itu kan kemarin sempet Susah lu cari mau di susah mana jadinya. coba? Yang Nggak tayang. unsensor juga nggak ada. Tayang di Indonesia Lagi kalau unsensor, kalau disensor gimana ya anjing? disensor bagian kelaminnya dibuang. Ih, males banget. Pas dia ada shot kelaminnya itu dibuang. Tapi Iya kan kan maksud gua ada footage aerobik Kemarin yang sempet tayang di Indonesia. bentar banget pasti. Iya, bentar banget. Iyalah, susah banget ngesensor kayak gitu, aneh banget. Ya, apa namanya Saweria 500.000 kita bahas Substance. Karena filenya dihapus sama editor anjing. Karena kita udah bahas tapi dihapus filenya. Sama editor. Jadi ini buat ngebayar editor 500.000 ininya ya. Iya. Ya, tolong kasih Saweria kita bahas Substance. Bisa sawer via delete juga. Nanti bisa tulis ini buat Manuel dan Aldo. Si Delek tadi suka nontonin gitu nya. Hah? Delek tadi suka nontonin kita, ngapain ya? Dia pasti butuh kata inspirasi dari gua. Katanya syuting dong. Iya. Gua pengen butuh inspirasi nih gitu. Sampai jumpa guys. Sampai jumpa.